wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, siapa yang udah sarapan nih hari ini? Pagi ini siapa yang udah sarapan? Udah pada sarapan semuanya ya? Jadi pada semangat nih untuk belajar hari ini. Hari ini sebelum pembelajaran, Ibu mau Mas Hafiz untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran masing-masing anak-anak nih. Tapi untuk hari ini ada yang beda. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dengan kalian nyebutin nama serta kebaikan apa sih yang udah kalian sering lakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya Ibu beri contoh ya. Ibu Tamara hari ini udah membersihkan tempat tidur sebelum berangkat sekolah. Nah, nanti mulai dari depan satu persatu menyebutkan nama serta kebaikan apa sih yang udah dilakukan hari ini ataupun kebaikan yang udah dilakukan sehari-hari dalam kehidupan, entah di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan keluarga gitu ya. Coba mulai dari depan nanti ke belakang dan maju lagi ya, satu persatu. Nah, udah semua hadir ya hari ini. Alhamdulillah semua hadir hari ini dan semoga seterusnya juga akan hadir, dan anak-anak selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran yang seterusnya akan dilakukan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mau nyanyi bersama-sama, nyanyi Garuda Pancasila untuk membangun jiwa nasionalisme kita bersama-sama ya. Ayo berdiri dulu. 1, 2, 3. Mari. Oke, tadi kan udah nyanyi Garuda Pancasila nih. Sekarang Ibu mau ngajak kalian untuk melakukan ice breaking. Nyanyi lagu Kereta Api, tapi kalimatnya diganti dengan kalimat imbauan serta ajakan. 1, 2, 3. Nah, dari lagu itu tadi, siapa di sini yang pernah mengajak teman melakukan sesuatu? Gimana sih cara kalian mengajak teman untuk melakukan suatu hal gitu? Dengan kalimat ayo, dengan kata ayo, mengajak pakai ayo. Coba siapa yang bisa nyebutin contohnya? Ayo bermain, terus ayo membersihkan tempat tidur. Iya, seperti itu contoh-contohnya. Nah, Ibu ada satu contoh nih. Kalian kalau dikasih kalimat buang sampah itu, serta satu kalimat lagi, ayo membuang sampah bersama. Kalian biasanya pakai kalimat yang mana nih? Ayo membuang sampah bersama. Mengapa demikian coba? Iya, kalimat itu terdengar lebih sopan serta disampaikan ke teman itu juga lebih enak didengar daripada buang sampah itu. Buang sampah itu seakan-akan kita menyuruh teman, sedangkan itu tuh juga salah satu tanggung jawab dari anak-anak ya. Jadi lebih baik ayo membuang sampah bersama daripada buang sampah itu. Nah, tadi kan udah kita nyanyi lagu ice breaking tentang kalimat ajakan dan himbauan. Hal itu tujuannya untuk apa sih? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan serta himbauan dengan tujuan peserta didik ataupun anak-anak dapat mengidentifikasi kalimat himbauan serta ajakan melalui kegiatan menyimak. Yang kedua itu anak-anak mampu membedakan kalimat himbauan serta ajakan melalui kegiatan permainan dan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menyusun kalimat himbauan serta ajakan sederhana secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu pembelajaran kali ini kita akan mulai dari anak-anak ini menyimak video, menyimak penjelasan dari ibu guru. Nanti ibu akan membentuk kelompok anak-anak serta mengerjakan LKPD, dan yang terakhir akan mengerjakan soal evaluasi. Tapi kita nanti juga ada presentasi untuk anak-anak ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan video. Anak-anak harus menyimak nih apa isi dari video karena nanti Ibu akan ngasih pertanyaan untuk kalian. Jadi disimak ya. Nah, tadi udah pada nyimak kan apa isi dari videonya? Tadi videonya isinya percakapan apa ya? Percakapan untuk mengajak main. Tadi siapa yang ngajak untuk bermain? Ada yang masih ingat nggak tadi ajakannya bagaimana? Ayo pergi bermain. Iya, pintar sekali. Nah, selain itu tadi videonya ada apa lagi? Ajakan bermain selain itu ada kalimat ayo atau yuk.
Nah, kenapa sih kalau mau ngajak orang atau mengajak orang lain melakukan sesuatu tuh kenapa harus pakai kata ayo ataupun yuk? Iya, untuk menggambarkan kalau hal itu tuh kalimat itu tuh mengajak untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu kalimat imbauan serta ajakan. Sebelumnya nih, apa sih bedanya kalimat imbauan serta kalimat ajakan? Belum pada tahu kan? Nah, untuk itu kita akan belajar hari ini tentang perbedaan kalimat imbauan dan ajakan. Nah, untuk kalimat imbauan sendiri adalah kalimat yang digunakan untuk memberi perintah, memberi nasihat, ataupun instruksi kepada orang lain. Nah, bedanya sendiri dengan kalimat ajakan. Kalimat ajakan tuh kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Biasanya tuh seringkali menggunakan kata ayo, yuk, mari, dan masih banyak. Mungkin anak-anak pada nggak sadar ya, biasanya kalau ngajak teman bermain tuh ayo main. Berarti hal itu tuh udah menjadi kebiasaan sehari-hari di kehidupan kalian ya. Nah, selain itu, yang pertama nih, kita akan membahas tentang kalimat imbauan. Apa sih ciri-ciri dan fungsinya? Nah, kalimat imbauan sendiri itu biasanya menggunakan kata mohon, tolong, segera, silahkan, serta jangan. Nah, biasanya kalau kalimat imbauan tuh sering menggunakan kalimat itu. Coba diulangin lagi, tadi menggunakan kata apa? Tolong, jangan, segera, iya, pinter. Nah, selain itu kalimat imbauan itu sering menggunakan kata lah. Jadi kayak janganlah, tolonglah, segeralah, itu tuh termasuk kalimat imbauan. Nah, yang terakhir itu sering menggunakan tanda seru. Nah, kalimat imbauan sendiri itu biasanya menggunakan tanda seru. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Itu merupakan fungsinya. Itu untuk memberi perintah secara halus serta memberikan larangan untuk sesuatu. Nah, biasanya kan kalau kalian sering memberi perintah nggak kepada temennya, nggak boleh sering-sering ya, karena itu juga kalau bisa dilakukan untuk diri sendiri, biar bisa dilakukan sendiri, itu nggak perlu perintah-perintah temennya, tolonglah itu, inilah. Tapi kalau minta tolong, kalian bisa menggunakan kalimat yang halus, tolong dong, tolonglah, gitu. Bisa begitu. Nah, selanjutnya itu contoh kalimat imbauan. Siapa yang bisa memberi contoh di sini? Contohnya tuh bisa seperti kalau di lingkungan tuh tengoklah kanan kiri sebelum menyeberang. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD nanti dibagi secara berkelompok dan masing-masing anak harus punya tugas masing-masing karena ini tugas kelompok, jadi tidak dikerjakan untuk individu ataupun dikerjakan secara mandiri ya. Nanti ada tugas sendiri untuk dikerjakan secara mandiri. Nah, sudah terbagi kan kelompoknya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pengerjaan LKPD-nya nanti akan dikerjakan secara kelompok. Tadi kan kartunya udah terbagi ya. Kartu yang biru tadi untuk apa? Kartu ajakan. Yang hijau untuk himbauan. Iya. Di sini Ibu akan menjalankan mobil nih. Kita akan memasuki destinasi satu persatu. Dan di setiap destinasi akan ada pertanyaan. Nanti tolong diangkat kartunya. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan dari himbauan ataupun ajakan. Ada yang tugasnya mencatat dan menyimak ya. Nah, sudah. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti dikerjakan secara berkelompok dan dikerjakan bersama. Nah, kalau ada kesulitan mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Guru dengan angkat tangan. Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Nah, itu tadi kan ada 2 lembar LKPD. Pada lembar pertama, itu anak-anak harus mengisi kalimat penumpang yang ada pada setiap destinasi. Dan yang pada lembar kedua, itu ada kalimat yang harus dilengkapi. Itu kalimat penumpang, ada beberapa soal yang harus dikerjakan dan dikerjakan bersama. Mungkin kalau ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nah, Ibu mau nih ada perwakilan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari
kelompok masing-masing yang tadi sudah mengerjakan bersama kelompoknya ya. Silakan. Oke, sudah. Nah, gimana nih perasaannya setelah mengerjakan LKPD dan presentasi tadi? Seru-seru, iya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana sih pengetahuan anak-anak soal kalimat imbauan dan kalimat ajakan. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan satu persatu, nanti dikerjakan secara individu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Jika ada yang kesulitan bisa tanyakan kepada ibu guru, tidak boleh menyontek temannya sebangku ataupun menyontek belakangnya ataupun depannya ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, masih pada ingat nggak tadi kita habis belajar tentang apa? Kalimat imbauan dan ajakan. Siapa yang bisa bantu ibu guru untuk menyimpulkan apa sih kalimat ajakan dan imbauan itu? Iya, kalimat imbauan itu kalimat untuk perintah secara halus, sedangkan kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak untuk melakukan suatu hal baik, begitu ya anak-anak. Nah, untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas nih di rumah, kalian menuliskan contoh-contoh dari kalimat ajakan dan himbauan yang ada di sekitar rumah, yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Baik, sebelum itu ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada. Gimana nih perasaannya untuk pembelajaran hari ini? Seru-seru, iya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Hafiz bisa memimpin doanya. Oke, iya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.